Oke, masuk ke pembahasan soal nomor 3. Mungkin aku zoom sedikit ya. Soal aslinya tuh kayak gini. Dari tahun lalu, ini tuh ngebahas tentang ICMC 1408, sebuah DAC ya, digital ke analog converter. Kira-kira seperti ini gambar rangkaian dari soalnya. Dia diminta Vref-nya itu diganti ke 13 volt. Vref 13 volt. Lalu R referensinya 24 kilo ohm ya. Udah juga di sini 24 kilo ohm. Dan RF-nya tuh diganti 15 kilo ohm. Oke. Untuk rumus daripada MC 1408 ini sebenarnya cukup simpel. Ada 3. Pertama, kita bisa mencari I referensi jika diketahui Vref dan RF-nya. Lalu untuk mencari V out, kita butuh I out dikali RF-nya. Dan I out sama dengan Iref dikali input di pin-pin sinyal digitalnya. Oke, langsung masuk aja ke pembahasan yang pertama. Kita diminta untuk mencari I out dan juga V out-nya. Nah, kita tulis ulang lagi aja. Vref kita tahu ya. Nilainya itu 13 volt. Lalu ada RF 24 kilovolt. Maaf, 24 kilo ohm. Dan RF-nya, RF besarnya itu 15 kilo ohm. Di sini, nilai pertama yang kita bisa cari itu adalah IREF. Karena dia rumusnya kan Vref per RF ya. Nah, kita tinggal masukin aja nilainya. 13 volt dibagi 24 kilo ohm. Nah, kita langsung kalkulator aja. Dia tuh nilainya di 541,67. 67 apa? Mikroampere. Setelah dapat IREF, kita tinggal mencari ini ya teman-teman. Kembali ke rumus bawahnya, kita cari nilai ininya dulu ya. Kita cari nilai inilah bobot bitnya. Dan kita bisa dapat nilai untuk out. Kan kita udah dapat IREF-nya ya. Ingat ya teman-teman, tadi input untuk nomor A itu ada 1010 1110, di mana 1 itu mulai dari A1, berarti posisinya tuh 1010 dan seterusnya. Jadi bit paling kiri itu yang MSB ya teman-teman. Lalu tinggal kita sesuaikan aja sama rumusnya. Itu 1/2. Jadi atasnya tinggal sesuaiin aja ya sama bitnya. Tadi kan 1010. Terus untuk bagian bawah penyebutnya itu dia juga kelipatan 2. Dari 2 ke 4. Maksudnya perpangkatan 2 ya. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Sampai seterusnya. Sampai 2 pangkat 8 berarti per 256. Tadi 10 berarti 1 lagi per 8 ditambah 0 per 16 ditambah 1 per
32 ditambah 1/64 ditambah 1/128 dan ditambah 0 ya, bit terakhirnya 0/256. Oke, maka I-out-nya itu di sekitar, kita tulis ulang lagi nilainya. Untuk nyari bagian yang pecahannya tadi, itu sebenarnya tinggal di kalkulator aja, teman-teman. Itu kalau di kalkulator, hasilnya 0,6796. Wah, ini agak nyatu nih. 6796875. Nah, berarti I-out-nya itu di sekitar 368. Ini aku sambil kalkulator ya. 164 mikroampere. Oke. Kita udah dapat kan, dia minta cari I-out. Nah, sekarang kita tinggal mencari V-out-nya. Untuk mencari V-out, jangan lupa ya rumusnya teman-teman. Di bagian sini. I-out dikali RF. Dia tadi 368,164 mikroampere. RF-nya tadi 15 kilo ohm. Berarti dia dikali 15.000 ya teman-teman. Ohm. Dan hasilnya itu sekitar 5,522. Ya, segini aja. Kita ambil 3 angka di belakang koma. Oh. Untuk poin A berarti dapat ya, I-out-nya itu di 368,164 mikroampere dan V-out-nya di sekitar 5,522 volt. Kita lanjut ke pertanyaan yang B. Nah, pertanyaan B itu sebenarnya gampang ya. Cuman input data digitalnya kita nggak dikasih dalam bentuk biner, tapi dalam bentuk hex. Hex-nya apa? Hex-nya itu AB. Jadi teman-teman kalau ingat soal nomor 2, harusnya udah hatam lah ya. Kita tinggal ubah aja. Nah, itu kan 10 ya. Berarti dia 1010 dan B itu di 11. Berarti dia 1011. Nah, berarti gabungannya itu 1010 1011. Dapat bentuk kayak input yang bagian A tadi. Dengan cara yang sama ya, itu kita bisa dapetin lagi I-out sama V-out-nya. Karena masih menggunakan rangkaian yang sama, berarti I-ref-nya itu masih sama. I-ref itu tadi yang V-ref dibagi RF. Kan rangkaiannya masih sama ya, berarti kita tinggal masukin aja tadi nilainya. Itu dia 541,67 mikroampere. Nah, kita tinggal cari I-out-nya. I-out-nya berbeda, teman-teman. Kenapa? Karena inputan digitalnya juga berbeda. I-out sama dengan I-ref dikali S-nya. Kita bilang lah ya, bagian input digital itu S. Masukin aja nilainya. Dia itu di
1010 1011. Oke, masukin aja. Berarti dia tuh 1/2 ditambah 0/4 ditambah 1/8 ditambah 0/16 ditambah 1/32 ditambah 0/64 ditambah 1/128 ditambah 1/256 ya. Ini kalkulator aja. Nanti dia itu dapat di hasil S-nya itu ini 0,66 79 6875. Maka I-out-nya itu kita dapat sekitar 300, wait, aproksimasi 361,328. Satuannya kita masih pakai mikroampere ya. Kita udah dapat I-out. Nah, kita tinggal cari V-out ya teman-teman. Ya, V-out-nya gampang ya, karena RF besarnya tuh masih menggunakan rangkaian yang sama. Kita tinggal kali I-out-nya itu dengan 15 kilo ohm. 361,328 mikroampere dikali 15 kilo ohm. 15.000 berarti ya. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 5,4199 volt. Oke. Nah, untuk nomor 3 udah kelar. Berarti untuk pembahasan soal nomor 3 mungkin segini aja. Jadi sebenarnya tinggal dipahamin aja bagaimana cara rangkaian ini bekerja. MC1408 itu rangkaian DAC ya, inputan digital yang kita untuk mencari V-out-nya dalam bentuk analog. Di sini ada 3 rumus pentingnya, I-ref sama dengan referensinya. Yang di bagian ini ya, 13 volt, dibagi RF-nya. RF plusnya itu sama aja ya. RF-nya tuh mau yang plus sama min, nilai itu bakalan tetap sama. Lalu untuk mencari V-out, kita butuh I-out dikali RF besarnya. Dan I-out-nya itu kita dapat dari I-referensi dikali inputan sinyal digitalnya yang kita ubah ke bentuk fraction analog. Mungkin segitu aja, lanjut ke pembahasan nomor 4. Oke, lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Mungkin kita lihat dulu kali ya. Dokumen asli, doksli daripada soal nomor 4 UTS tahun lalu. Dia itu masih sama, rangkaian DAC ya. Kalau teman-teman masih ingat, namanya itu binary weight resistor. Itu inti komponen dalam DAC ini, di mana nanti nilainya ya semakin ke kiri itu nilainya akan semakin apa ya bisa dibilang. Nah, resistor tuh semakin setengah daripada nilai resistor di sampingnya. Contoh, mungkin kelihatan jelas ya. D0 itu dia ada di 100 kilo ohm, D2, D1 itu setengah daripada D0, 50 kilo ohm. D2 berarti setengah daripada D1, 25 kilo ohm. Dan D3 itu setengah daripada D2, yaitu setengah dari 25 kilo ohm, 12,5 kilo ohm.
Jadi seandainya rangkaian ini dilanjutin ya, sampai misalnya kita mau untuk 8 bit, maka ya itu tadi D4 itu setengah daripada D3. Setengah 12,5 dibagi 2 itu berapa? Sekitar 6,25 kilo ohm dan seterusnya sampai D7 nanti. Misal mau dibuat ke 8 bit. Mungkin ini ya, kalau kurang jelas rangkaiannya udah digambar ulang. Oke. Mungkin kita masuk aja ya, langsung ke pembahasannya. Soal ini tuh ngeminta kita untuk mencari yang namanya arus dan Vout-nya itu berapa. Kita dikasih tahu input dalam bentuk desimal, 13, basis 10 ini berarti desimal. Nah, kan kita lagi ngebicarain ini ya, input sinyal digital. Yang jelas-jelas dalam bentuk bit. Nah, berarti kita ubah dulu ke biner 4 bit. 13, 10 itu dari desimal. Berarti dia di 1101 dengan basisnya 2. Kalau teman-teman lupa, bisa cek lagi ya di table. Berarti, ini harus kita definisikan dulu ya. D3 itu, dia tuh MSB ya teman-teman. Nah, D0, dia tuh LSB. Dia yang tidak paling less significant bit, dan MSB yang most significant bit. Berarti, kalau kita jabarkan, D3, D2, D1, D0, ini 1101. Ini jangan sampai ketukar. Kalau ketukar berarti fatal banget. Nah, gimana sih cara rangkaian ini bekerja ya? Di sini tuh ada sumber ya yang masuk. Kalau di rangkaian dia tuh pakai 5 volt masuk. Jadi, ketika dia dapat input 1, dalam case kita kan D3 sama D1 tuh, maaf, D1 doang yang 0 kan. Selebihnya tuh 1, 1, 1, 0, 1. Nah, bayangin ya teman-teman, saklarnya itu nutup. Yang dapat input nilai high atau 1, saklarnya itu nutup. Dan ketika saklarnya nutup, maka arusnya itu bisa ngalir ke bawah. Sedangkan di D0, dia tuh nggak ngalir ke bawah, teman-teman. Nah, berarti nanti akan ada arus dari dari D3, arus daripada D2, dan arus daripada D0 yang akan masuk ke sum point ini. Hukum KCL ya, teman-teman. Berarti nanti I3 ditambah I2 ditambah I0 untuk mendapatkan arusnya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Untuk masing-masing arus di D3, D2, dan D0, itu gampang. I di D3, kalian tinggal bagi tegangan sumber ya. Karena di rangkaian dia gunain 5 volt, dibagi resistor di bagian itu. Kalau D3, dia di 12,5 kilo ohm kan. Nah, berarti berapa? Kalkulator aja, dia di 400 mikroampere. Nah, berapa harus di D3. Lanjut ke ID2. Masih sama ya, selalu sama sih sumber tegangannya tuh 5 volt. Yang beda tuh resistor aja di masing-masing poinnya. Dia tuh berarti 25 kilo ohm. 2 kali daripada resistor ID3. Ya berarti 200 teman-teman. ID1 itu nilainya 0. Karena saklarnya tuh nggak nutup. Saklarnya tuh terbuka ya. Harus nggak bakal bisa ngalir kalau kayak gitu. Nah, terakhir ID0. 5 volt dibagi 100 kilo ohm. Dan nilai ini pasti bakal lebih kecil, makanya disebut LSB di rangkaian ini. 5 mikroampere. Nah, sudah, kita tinggal hitung aja total arus masuknya, dijumlahin semuanya. Ini hasilnya berapa? 650 mikroampere ya. Dan untuk mencari tegangan output, itu tinggal
I total yang udah kita dapat ya 650 mikroampere tadi dikali R feedbacknya, RF besar. Tapi jangan lupa ya teman-teman, ini harus ada minus. Kenapa minus? Karena dia menggunakan rangkaian op-amp inverting. Ada tanda minusnya. Maka daripada itu, Vout-nya itu 650 mikroampere. RF-nya berapa? RF-nya itu 20 kilo ohm. Nah, minus. Dia di sekitar berarti 13 volt teman-teman. Udah selesai. Teman-teman dapat I-out dan dapat Vout 13 volt untuk input 13 dalam bentuk desimal. Paling itu tadi sih teman-teman. Harus teliti aja dalam konversi ini dan penempatannya di mana D3, D1, D2, D1 sama D0. Jangan salah menginterpretasikan input binernya ke masing-masing poin. Kita lanjut ke yang B. Yang B masih sama. Dia ngasih masukan inputnya itu 8 desimal ya. Seperti biasa, kita konversi dulu ke biner. Maka bitnya itu 1000. Kita interpretasikan ke masing-masing poinnya. D3, D2, D1, D0. Berarti 1000 teman-teman. Nah, berarti hanya D3 teman-teman yang tertutup. Bayangin aja saklarnya itu nutup ya. Ke sini set, nutup dia. Sedangkan yang lain itu terbuka. Maka hanya arus dari D3 yang masuk atau keluar gitu loh. Dan untuk cari I dari D3 ya sama dengan cara yang tadi ya. Karena masih menggunakan rangkaian sama, sumber tegangan tetap 5 volt. Kita bagi dengan 12,5 kilo ohm. Kita udah hitung yang tadi sebelumnya itu di 400 mikroampere. Dan untuk I2 sama dengan ID1 sama dengan ID0. Itu bernilai 0. Dan untuk mendapatkan tegangan outputnya, kita kalikan dengan resistansi feedbacknya, yaitu RF besarnya. Aduh, kenapa nih? Oke. Jangan lupa tanda minus karena pakai inverting, non-inverting. Maaf. Op-amp inverting. Dia minus, teman-teman. Berarti nilainya tadi berapa? Kita punya 400 mikroampere dikali 20.000 ohm. Itu dinilai minus 8 volt ya. Dan udah selesai. Untuk bagian A, I-out-nya itu 650 mikroampere, V-out-nya 13 min, 13 volt. Dan untuk bagian B, dengan input 8 desimal, dia itu nilainya untuk I-out ya, dari ID3 aja 400 mikroampere, dan V-out-nya itu minus 8 volt. V-out-nya itu jangan lupa minus ya teman-teman, mungkin nanti itu bakal, kalau teman-teman lupa ya, nambahin tanda minusnya itu bisa jadi poin yang pengurangan poin. Sama, berarti mungkin kita bisa bikin table lah, untuk membantu aja. Misalnya kita punya table di sini digital, input digital ya. Kita buat di sini mungkin D3, D2, D1, D0, oke? Dan ini analognya.
Ini Vout-nya mungkin ya, kita buat di sini Vout. Ini untuk analog. Ini mungkin apa ya? Rangkuman total ya dari rangkaian ini aja sih binary weighted DA converter ini. Cara singkatnya kalau teman-teman nanti mungkin kelupaan mau ngecek hasil akhirnya bisa pakai tabel ini. Kalau misalnya dia inputnya itu 0, 0, 0, 0, Vout-nya itu 0. Kalau dia 1, Vout-nya itu 1. Kalau input digitalnya itu lanjut ya 0, 0, 1, 0, dia itu 2. Kalau dia 0, 0, 1, 1, dia itu 3. Kalau dia 0, 1, 0, 0, dia itu 4. Kalau dia 0, 1, 0, 1, dia itu 5. Kalau dia 0, 1, 1, 0, dia itu 6. 0, 1, 1, 1, dia itu 7. 1, 0, 0, 0, dia itu 8. 1, 0, 0, 1, dia itu 9. Kita lanjutin dulu garisnya. Kalau dia 1, 0, 1, 0, dia itu 10. 1, 0, 1, 1, dia itu 11. 1, 1, 0, 0, dia itu 12. 1, 1, 0, 1, dia itu 13. 1, 1, 1, 0, dia itu 14. Dan yang terakhir kalau dia semuanya 1, dia itu 15. Coba kita cek ya. Kalau yang A tadi itu dia berapa? Di biner ya. 1, 1, 0, 1. Kita lihat 1, 1, 0, 1 di 13 ya, benar ya. Dan yang B itu dia di 8. Kalau desimal berarti 1000. Dia di 8, benar juga. Mungkin biar teman-teman nanti kalau nyari hasil akhir nggak keliru. Mungkin segitu aja, lanjut ke nomor 5.